Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan bagi kita semua. Yang kedua lainnya, jangan lupa selawat berdurun dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau Allah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini yang kita rasakan. Baik, di sini saya bertujuan membuat video untuk UAS Makul Pak Miskari, di mana Pak Miskari dosen kita selaku dosen pengampu menghimbau kepada seluruh mahasiswa untuk membuat video UAS, ya, membuat video UAS. Baik, lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Di sini saya akan membawakan dua materi. Materi pertama yang saya bawakan adalah berjudul lafaz khas dan dalalahnya, seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada pembahasan pertama. Ini lafaz khas. Pengertian khas. Lafaz khas yaitu lafaz yang dipakai untuk menunjukkan seseorang secara khusus. Dalam hal ini khas mempunyai beberapa makna. Khas merupakan individu tentunya, misalnya nama-nama orang seperti Zaid, Burhan, Muhammad dan lain sebagainya, dan bisa menunjukkan jenis seperti manusia, dan khasnya juga berarti sesuatu yang menunjukkan satuan yang terbatas seperti 9, 100 dan 1000 dan selanjutnya ke atas, seperti itu. Definisi khas yang dijadikan oleh Wahbah Zahaili ini serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya Ilmu Usul Al-Fiqh. Dalam Alkitab dalam Quran Al-Aini disebutkan bahwa khas adalah sesuatu yang tidak mencakup dua hal atau dalam tanpa ada batasannya, tetapi sesuatu yang mencakup satu hal secara terbatas. Contohnya ada di dalam surah Al-Maidah ayat 89 yang berbunyi fakafaro ida'amu asoroti masakin, yang artinya makna kafarot, melanggar sumpah itu ialah memberi makna 10 orang miskin. Quran surah Al-Maidah ayat 89. Kata asyarah dalam ayat tersebut diciptakan untuk bilangan 10, tidak lebih dan tidak kurang pula. Artinya 10 itu sendiri sudah pasti tidak ada kemungkinan ataupun pengertian lain, seperti itu. Begitu pula dapat dipahami setiap lafal khas dalam Al-Quran selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada pengertian lain. Seringkali lafaz khas ini terdapat secara mutlak tanpa ada batasan atau ikatan, ataupun sering pula terdapat di dalam bentuk tuntunan perbuatan. Contohnya kata bertakwalah kepada Allah seringkali terdapat dalam bentuk larangan perbuatan seperti ini, dan janganlah kamu memata-matai. Jadi lafaz khas ini terdapat lafaz mutlak, seperti itu, ikatan atau batasan, perintah maupun larangan, seperti itu. Lalu untuk kedua, kita kepada bentuk-bentuk muqayyad, amar dan nahyu. Dalam pembagiannya, lafaz khas dibagi menjadi 4 macam, yaitu salah satunya adalah lafaz khas berbentuk mutlak. Lafaz khas atau khusus ini berbentuk mutlak tanpa batasannya, yaitu lafaz yang menunjukkan satuan yang menurut hafal lafaznya tidak dibatasi dengan apapun, seperti Buddha. Contohnya ada di dalam ini, saya akan bacakan contohnya. Artinya, dan tidak ada orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu. Jadi ketika seseorang menuduh wanita berzina dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, kalau menuduh wanita itu berzina, maka hukumlah orang yang telah memfitnah wanita itu, seperti itu. 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik.
Nah, jadi dihukum dengan 80 dera atau 80 cambukan seperti itu kepada orang yang menuduhnya jika dia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Lalu ada lafaz khas berbentuk muqayyad. Lafaz khas berbentuk muqayyad yaitu lafaz yang menunjukkan pada satuan yang menurut lafaznya dibatasi dengan batasan tertentu seperti bangsa Mesir seperti itu. Yang muslim, bangsa Mesir di sini dibatasi oleh status muslim. Nah, seperti dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 yang artinya sesudah wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Kata al-wasiyah pada ayat ini adalah mutlak dan dibatasi dengan hadis yang menunjukkan bahwa tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga harta warisan. Maka maksud ayat ini adalah wasiat yang dalam batasan sepertiga harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Seperti itu. Lalu apabila ada lafaz mutlak terdapat dalam nas syara tersebut satu misalnya misal sama dalam hal hukum dan sebab, tidak ada perbedaan mutlak dan terbatas, maka yang mutlak itu dibatasi dengan batasan yang terbatas. Lalu untuk yang ketiga ada lafaz khas berbentuk amar. Di sini jika lafaz khas yang terdapat pada nasyara itu berbentuk perintah untuk bentuk berita yang bermakna perintah berarti menunjukkan kewajiban, yakni menuntut secara tepat dan pasti terdapat perintah tersebut terhadap perintah tersebut. Jadi kita harus melakukan apa yang telah diperintahkan sesuai dengan perintah tersebut. Lalu contoh dalam firman Allah disebutkan, maka potonglah tangan keduanya, artinya kewajiban memotong tangan pencuri laki-laki maupun perempuan seperti itu. Nah, itu adalah suatu contoh perintah seperti itu. Jadi ketika seorang laki-laki ataupun perempuan mencuri, maka potonglah kedua tangannya. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Pendapat yang unggul mengatakan bahwa setiap bentuk apapun yang berarti perintah secara bahasa dibuat untuk arti kewajiban. Seperti itu. Adapun lafaz ketika dimutlakan, maka maknanya menunjukkan arti hakiki sebagai lafaz itu dibuat. Ia tidak dibolehkan dibelokkan dari arti hakiki kecuali dengan alasan tertentu. Pembelokan dengan alasan tertentu di sini dapat dipindahkan artinya wajib. Nah, kepada arti lain yang dapat dipahami dari isi alasan tertentu. Contohnya ya, lafaz ayat faqullu wasrobu. Pada lafaz tersebut perintah akan tetapi memiliki hukum yang mubah. Nah, baik kita lanjut kepada pembahasan yang keempatnya. Lafaz khas berbentuk nahyu. Apa itu lafaz khas yang berbentuk nahyu? Jika lafaz khas yang terdapat dalam nas syara itu berbentuk nahi atau bentuk berita yang bermakna larangan, berarti menunjukkan suatu keharaman, yakni menuntut untuk tidak melakukan yang dilarang secara tepat ataupun pasti. Jadi ketika ada larangan kita melakukan suatu hal, jangan kita lakukan. Nah, karena itu sifatnya haram. Seperti itu. Maka kita akan mendapatkan dosa jika kita melakukannya, dan jika kita meninggalkannya maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebagai contoh ayatnya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya janganlah kamu menikahi wanita musyrik. Nah, seperti itu. Jadi situ ada larangan dan janganlah kamu. Kita tidak boleh menikahi, siapa yang tidak boleh kita nikahi? Wanita musyrik yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221 ini. Lalu bentuk nahi dapat dipahami secara bahasa dibuat untuk menunjukkan makna. Nah, kata nahi ini ditunjukkan untuk membuat makna. Makna apa? Makna keharaman. Maka keharaman itu dapat dipahami ketika larangan tersebut itu mutlak. Larangan itu mutlak. Contohnya tadi, dan janganlah kamu menikahi wanita yang musyrik. Itu larangan yang mutlak seperti itu. Apabila ada alasan terdapat membelokkan makna hakiki pada makna majazi, maka pemahamannya adalah menurut petunjuk alasan tersebut. Seperti doa dalam firman Allah, Rabbana la tazi' qulubana, yang artinya, Allah, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan, yaitu menjelaskan perintah larangan yang berhukum mubah atau boleh. Nah, seperti itu. Lalu untuk pembahasan dalalah dalam hal ini adalah ulama usul fiqh sepakat bahwa secara global atau ijma para ulamanya ini
makna syaraknya yang bersifat khas dengan makna yang tercipta. Secara hakiki, makna lafaz tersebut memiliki dalalah yang qat'i. Sehingga menurut Abu Al-Karim Zayadan, hukum yang ditunjukkan dari dalalah lafaz tersebut adalah qat'i, bukan zani. Misalnya firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah 196 yang artinya, tetapi jika ia menunjukkan binatang, korban, atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 harinya yang sempurna. Seperti itu. Lalu lafaz dalala dan sab'ah dalam ayat tersebut, lafaz khas yang tidak mungkin diartikan kurang atau lebih dari makna yang dikehendaki dari lafaz itu sendiri, yakni 3 hari dan 7 hari. Dengan demikian, hukum puasa yang wajib dalam ayat tersebut adalah 3 hari waktu haji dan 7 hari di kediamannya, termasuk juga di dalam contoh Quran surah Al-Fat ayat 29 yang berarti Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Lafaz Muhammad adalah lafaz khas yang menunjukkan arti Nabi Muhammad SAW. Lalu kita kepada pembahasan yang selanjutnya, di mana pembahasan ini saya ambil dari kelompok 10. Di dalam kelompok 10 ini membahas, judul mereka adalah, bentar saya lihat dulu. Di sini mereka membahas tentang nashul hukmi. Nah, nashul hukmi, apa itu nashul hukmi? Sebelumnya kita masuk pada pembahasan dari kelompok 10 dulu. Nashul hukmi. Nah, sebelumnya kita kenali dulu apa itu nas. Dari segi bahasa Arab, nas bisa diartikan sebagai pembatalan atau penghapusan. Misalnya dalam kalimat nasakat ariyahu atsarul qaumi, yang artinya angin telah menghapus jejak satu hukum. Seperti itu. Sedangkan definisi khas menurut ulama usul fiqh yang masyhur ada 2, yaitu yang pertama penjelasan berakhirnya masa berlaku suatu hukum melalui dalil syar'i yang datang kemudian. Lalu untuk yang kedua pembatasan hukum syara yang ditetapkan terdahulu dan orang mukallaf dengan hukum syara yang sama dan yang akan datang kemudian. Lalu kita masuk kepada hikmah nasakah. Apa itu hikmah nasakah? Nasak ya, bukan nasakah tapi nasak. Nasak ini dapat terjadi pula pada undang-undang Allah dan undang-undang manusia, karena tujuan dari setiap perundangan baik Tuhan maupun manusia. Sedangkan kemaslahatan manusia itu dapat berubah menurut perubahan keadaan mereka masing-masing. Jadi keadaan manusia itu bisa berubah tergantung perubahan zaman juga, seperti kan. Contohnya dari zaman Rasulullah tidak ada teknologi, masih menggunakan obor untuk penglihatan mereka di malam hari. Tapi untuk sekarang sudah menggunakan listrik yang seperti kita rasakan seperti ini. Kita sudah menggunakan lampu untuk menerangi kita di malam hari seperti itu. Lalu jika sebab tidak ada, maka tidak ada kemaslahatan dalam ketetapan hukum itu. Seperti pernah diterangkan bahwa sekelompok umat Islam datang ke kota Madinah pada hari raya Kurban. Ketika kelompok itu telah meninggalkan kota Madinah, maka beliau membolehkan kaum muslimin untuk menyimpan daging kurban mereka, bersabda yang artinya, aku hanya melarang kalian untuk menyimpan daging kurban itu demi sekelompok orang yang menuju kota ini. Ingat, sekarang simpanlah daging-daging itu. Juga karena keadilan, ketetapan hukum itu menurut secara bertahap dan tidak mengejutkan orang yang menerima syariat
sehingga berat untuk melaksanakannya atau berat untuk meninggalkannya. Nah, seperti itu yang disampaikan Rasulullah ketika ada orang yang datang ketika hari raya berkurban ke Madinah, maka kita harus menaruh daging-daging itu, seperti yang daging-daging kurban itu. Itu adalah perintah dari Rasulullah. Nah, sedangkan untuk yang poin terakhir adalah ada macam-macam nasak. Apa saja macam-macam nasak? Itu para ulama usul fiqh sudah bersepakat. Mereka mendapatkan ada 6 macam-macam nasak itu. Yang pertama adalah nasak yang tidak ada gantinya, seperti nasak terhadap keharusan memberi sedekah kepada orang miskin bagi mereka yang akan berbicara dengan Nabi. Lalu yang kedua adalah nasak yang ada penggantinya, namun pengganti tersebut ada kalanya lebih ringan, ada kalanya lebih berat. Pembatalan sholat sebanyak 50 kali dengan ganti 5 kali saja, seperti itu contohnya. Lalu untuk yang ketiga, nasak bacaan atau teks dari suatu ayat, namun hukumnya tetap berlaku, seperti hukum rajam bagi laki-laki dan perempuan tua yang sudah menikah, seperti itu. Jadi ketika laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri tapi mereka sudah menikah, hubungan suami istri ini dalam artian mereka tidak berstatus suami istri, tapi berstatus hanya melakukannya karena syahwat saja. Jadi mereka harus dirajam, seperti itu. Lalu ada yang keempat, nasak hukum ayat, namun teksnya masih ada, seperti nasak terhadap keharusan memberikan sedekah kepada orang miskin bagi mereka yang berbicara dengan Nabi. Lalu yang kelima ada nasak hukum dan bacaan ayat, sekaligus seperti haramnya menikahi saudara sesusu dengan batasan 10 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Lalu untuk yang keenam, terakhir, terjadinya penambahan hukum dari hukum yang pertama. Menurut ulama Hanafiyah, hukum penambahan tersebut bersifat nasak, seperti itu. Jumhur ulama merincikan hukum tambahan ini. Yang pertama adalah apabila hukum tambahan tidak terkait dengan hukum yang ditambah, tidak dinamakan nasak, karena keduanya terpisah, seperti pembahanan kewajiban sholat, pembebanan kewajiban sholat pada ayat yang menerangkan kewajiban zakat, maka perintah sholat tidak mempengaruhi kepada zakat kita, seperti itu. Lalu yang kedua, apabila hukum yang dinaskan berkaitan dengan hukum yang ditambah, maka tambahan yang dinamakan nasak, seperti penambahan rakaat pada sholat subuh yang 2 rakaat, berarti mengubah esensi dari sholat itu sendiri. Lalu untuk yang ketiga, seperti apa penambahan itu mempengaruhi bilangan, tetapi tidak mempengaruhi esensi hukum semula. Misalnya hukum dera bagi orang yang menuduh orang lain berzina, yaitu 80 kali dera ditambah 20 pukulan. Tetap hukumannya tersebut terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut jumhur tidak dinamakan nasak karena esensi masih tetap, akan tetapi menurut Hanafiyah termasuk nasak karena hukum asalnya telah berubah, seperti itu. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat dari jumhur ulama ini juga, yang lainnya juga ya. Contohnya tadi dari jumhur ulama, apabila ditambah dari 80 kali jera, jika seseorang menuduh orang lain berzina itu ditambah 20 kali menjadi 100 kali pukulan, maka itu tidak termasuk nasak menurut para jumhur ulama. Akan tetapi menurut ulama Hanafi itu termasuk pada nasak, seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan untuk video materi UAS ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam menyampaikannya, karena pengetahuan saya juga masih kurang, dari bacaan saya juga masih kurang. Saya mengaku itu semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.